guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah, oke guys, agenda aku di vlog kali ini sesuai dengan thumbnail dan juga judulnya. Jadi di vlog kali ini aku mau bagikan kegiatan aku saat bersih-bersih rumah ya guys. Di sini aku mau ganti spray. Sebenarnya jadwal ganti spray itu udah lewat ya guys. Harusnya di hari Minggu kemarin, tapi baru bisa aku kerjakan di hari ini. Karena di hari Minggu kemarin itu aku lagi sakit guys. Biasalah sakit wanita ya, sakit bulanan. Cuman karena sudah 3 bulan aku nggak dapat tamu bulanan, jadi sakitnya itu kayak berkali-kali lipat gitu ya guys, sampai nggak bisa berdiri, muntah-muntah. Kemarin itu pokoknya waduh, nggak mau lagi rasanya merasakan sakit itu ya guys. By the way, di sini lagi hujan ya guys. Cuacanya lagi mendung, terus sangat dingin, anyep gitu ya guys. Bagaimana di tempat kalian? Apakah tempat kalian cuacanya cerah siang ini? Coba komen di kolom komentar ya guys. Nah, ini aku lagi ganti sarung bantal ya guys. Itu bantal yang aku keluarin adalah bantal kecil-kecil yang aku bikin sendiri ya guys. Jadi ceritanya dulu itu aku pengen bikin bantal kayak bantal sofa gitu. Cuman karena belum ada sarungnya, jadinya aku bikin jadi bantal guling dulu seperti itu. By the way, itu spray aku inget banget ya guys. Itu spray pemberian dari Cece Yani yang ada di Kudus. Ini spray termasuk spray favorit karena kainnya itu tebel ya guys, dan adem gitu, enak banget. Selain itu dia awet gitu, sampai sekarang masih aku pakai. Mungkin udah ada kali setahun ya ini umur spray ini. Oh ya guys, jadi kemarin itu aku baca-baca komentar dan ada satu komentar yang mencuri perhatian aku gitu ya guys. Jadi komentar ini tuh ngomong kalau di rumah aku ini tuh tidak ada barang yang dibelikan suami gitu. Jadi semua barang ini tuh hasil pemberian orang. Sebenarnya nggak ada yang salah, itu benar, kata-katanya dia benar. Cuman karena mungkin saat itu aku lagi sensi, terus mungkin lagi bagaimana gitu ya guys. Jadi aku nangkepnya lain gitu. Aku nangkepnya komentarnya dia ini tuh menjurus ke hal yang lain gitu. Sebenarnya komentar ini tuh nggak ada salahnya ya guys, karena memang benar di rumah kami ini hampir 99% hasil pemberian guys gitu. Karena yang memberi kepada kami ini tuh memang orang-orang yang baik, bukan baik doang, super baik gitu. Mereka loyal banget sama kami, sampai kami tuh kadang nggak habis pikir gitu, nggak bisa berkata-kata lagi, kayak speechless. Kadang tuh kita sampai tatap-tatapan aku sama suami aku guys, karena ya itu nggak kepikiran aja, nggak habis pikir aja gitu. Mereka bisa seloyal itu sama kami gitu guys. Dan itu semua tidak pernah kami minta ya guys. Itu bener-bener murni, pure karena ketulusan mereka. Karena mereka pengen memberkati kami, pengen berbagi rezeki dengan kami, pengen memberi kepada kami gitu. Dan itu nggak mungkin kami tolak ya guys. Karena ada juga yang ngomong sama kami seperti ini, kenapa sih nggak ditolak aja gitu, setiap kali ada yang memberi kenapa nggak ditolak gitu ya guys. Itu nggak mungkin kami tolak, karena prinsip ini juga masalah prinsip, dan diajarkan juga gitu ya kepada khususnya aku gitu. Kalau ada yang memberi itu diterima gitu, asal kita nggak minta. Itu garis bawahi, asal kita sendiri tidak minta gitu ya guys. Kalau itu
bener-bener dari mereka dan mereka pengen memberkati, kenapa kita nggak terima gitu? Kalau kita tidak terima, sama aja kayak kita menutup berkat untuk kita sendiri dan berkat untuk orang yang pengen memberkati kita, seperti itu guys. Karena ada satu ilustrasi seperti ini ya guys. Jadi di suatu desa gitu sedang terjadi banjir. Nah ini ilustrasi ya guys, sambil kalian nonton aku bersih-bersih rumah, aku kasih ilustrasi yang menggambarkan kenapa selama ini kami tidak pernah menolak pemberian orang lain gitu ya guys. Ilustrasinya tuh seperti ini. Di suatu tempat, di suatu desa gitu ya guys, sedang terjadi banjir besar banget gitu, sampai menutup rumah para penduduk gitu. Jadi beberapa keluarga akhirnya sampai naik ke atas atap gitu. Nah, ada satu bapak, dia berdoa di atas atap gitu, berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tolong kirimkan bantuan gitu. Nah, selang beberapa menit setelah bapak ini berdoa, datanglah sebuah perahu gitu, sebuah perahu, dan di dalam perahu itu ada apa ya namanya, nahkoda misalkan, yang nyetir perahu gitu kan, sama beberapa orang lainnya, pengungsi ibaratnya gitu. Mereka ngajak, ayo Pak ikut dengan perahu ini gitu, karena kita akan menuju ke tempat yang lebih aman gitu. Tapi si bapak ini menolak gitu, enggak, saya mau tunggu pertolongan dari Tuhan katanya gitu. Oke, jadi perahu yang satu lewat, datanglah lagi perahu kedua gitu. Perahu kedua datang, sama ada nahkodanya juga, ada orang-orang juga di situ. Mereka ngajak, ayo Pak gitu, ikut dengan kami. Nah, sampai dia menolak juga, perahu kedua itu ditolak juga, sampai perahu ketiga juga masih ditolak gitu. Dan dia berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan, aku itu udah berdoa gitu, udah meminta pertolongan dari Tuhan, kok Tuhan nggak kirim gitu pertolongan. Tuhannya ngomong langsung gini, dari tadi aku udah ngirim pertolongan sama kamu sampai 3 kali, dan itu semua kamu tolak gitu. Nah, itulah gambaran ya guys. Jadi selama ini kan kita sering berdoa, mungkin minta berkat, Tuhan berkati kami. Tuhan kasih berkat kan bisa lewat mana saja gitu ya guys. Lewat kita bekerja, ada juga Tuhan titipkan berkat kita kepada orang lain, lalu Tuhan gerakkan orang tersebut untuk memberkati kita gitu. Oh Tuhan, ada guntur guys, ada guntur, aku kaget, astaga, kaget banget. Tunggu guys, aku kaget. Oke, setelah tarik napas dan ketawa dari tadi, sudah bisa memulai lagi. Oke, tadi sampai di mana ya guys cerita kita? Jadi sampai di, yaitu tadi ya guys, seperti ilustrasi yang sudah aku ceritakan tadi. Mungkin itu juga terjadi dalam kehidupan kita semua gitu ya guys. Selama ini kita berdoa sama Tuhan kan, Tuhan tolong berkati kami hari ini gitu, cukupkan setiap makanan, minuman, dan pakaian kami. Mungkin seperti itu kan doa kita sama Tuhan gitu. Nah, ternyata Tuhan itu memberkati kan nggak dengan satu cara. Tuhan itu punya banyak sekali cara untuk memberkati kita gitu. Ada yang lewat hasil usaha pekerjaan kita, Tuhan lancarkan. Tapi ada juga memang Tuhan titipkan berkatnya itu kepada orang lain gitu, dan Tuhan gerakan orang tersebut untuk memberkati kita, seperti itu. Bahkan Tuhan juga punya cara yang sekalipun kita pikir dengan logika kita itu kayak nggak bisa, logika kita itu nggak bisa terima gitu loh guys. Kalian bisa ngerti kan maksudku gimana gitu loh. Nah, maka dari itu selama ini aku tidak pernah menolak pemberian orang lain gitu. Aku selalu terima, orang mau kasih aku apa, aku selalu terima. Aku selalu bersyukur gitu ya guys, karena aku yakin itu memang
jawaban dari Tuhan gitu atas semua doa-doa aku selama ini gitu. Apapun doa aku seperti itu guys. Kecuali kalau kita minta sama orang, nah itu baru yang dipermasalahkan. Itu yang jadi permasalahannya seperti itu. Ada juga alasan lain yang membuat aku selalu menerima pemberian orang, tidak pernah menolak pemberian orang ya guys. Ini aku juga mengalami gitu, aku alami sendiri gitu. Aku itu orangnya suka banget memberi gitu ya guys, suka ngasih sama orang gitu. Tapi suatu ketika, dan ini tuh sudah sering banget terjadi ya guys, sudah sering banget terjadi. Suatu ketika gitu, aku tuh ngasih sama orang gitu. Aku ngasih makanan. Orang tersebut nerima gitu, tapi tidak dimakan, malah dibuang gitu ya guys. Terus ada juga aku pernah ngasih barang sama orang gitu. Dia nggak mau terima sama sekali. Ada aku pernah ngasih baju, ya memang sih itu baju bekas aku gitu, cuman masih layak pakai. Orang tersebut juga tidak mau terima gitu ya guys. Aku juga nggak ngerti alasan kenapa gitu, kenapa dia tidak mau terima. Tapi menurut aku gimana ya, kayak merasa gimana sih guys. Coba kalian komen di kolom komentar sih gitu ya. Dan dia menolak bukan karena oh nggak apa-apa, nggak usah gitu. Menolaknya karena sesuatu hal yang negatif gitu loh guys. Bisa dipahami nggak gitu? Kayak aku ngasih barang, waktu itu aku ngasih barang ke orang, nggak sesuai dengan kemauannya dia gitu, dan dia nolak gitu. Aku nggak mau yang ini, aku mau yang seperti ini gitu. Lah kan saya jadi gimana, jadi Herman gitu kan ya. Herman kan nama bapak saya ya guys. Pokoknya begitulah guys. Gitu pokoknya, seperti itu ceritanya. Oke deh guys, ini udah selesai. Aku bersih-bersih rumahnya, tinggal ngebersihin halaman ya guys. Nih kalian lihat halamannya bener-bener kotor banget. Banyak sekali rumputnya ya guys, dan belum bisa dibersihkan karena kondisi akhir-akhir ini selalu saja hujan tak menentu ya guys. Jadi kita tunggu aja musim kemarau, karena kalau kita bersihin juga percuma gitu ya guys, nanti dia tumbuh lagi gitu. Jadi ya kita tunggu musim kemarau aja. Oke deh guys, untuk vlog kali ini aku akhiri sampai di sini aja dulu ya. Semoga vlog ini bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak guys. Sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Dadah, bye-bye. Pamit undur diri.